Selamat malam dan shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya melalui sehati di dalam doa, berdoa bersama dengan Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Puji dan syukur atas kasih Tuhan, sehingga kita boleh mengalami penyertaan-Nya dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Kini mari kita arahkan hati dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun kami di sepanjang hari ini. Dan kini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan melalui sehati di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami boleh memahaminya dengan benar. Demikian juga dengan hamba-Mu yang Tuhan utus. Tuhan, tolong sehingga firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Titus 3 ayat 1 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau
supaya Engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan kita pada saat ini dari kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, semua karena kasih karunia. Ini ditekankan pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami kasih karunia yang dianugerahkan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengetahui apa yang harus kita wujudkan di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kita di dalam dunia ini. Ada lagu yang indah, saya akan menyanyikan sebagian dari syairnya. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Ya, karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita hidup, kita berharga, dan kita juga mulia di hadapan Tuhan. Kita hidup sebagai manusia baru yang tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa, karena Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita. Kita dihidupkan sebagai manusia baru untuk melakukan perbuatan baik yang dikehendakinya. Di dalam pembacaan kita, ayatnya yang ke-8. Hal ini dirasakan oleh Rasul Paulus dan juga Titus. Kita sudah mengenal Rasul Paulus, kita juga mungkin sudah mengenal Titus. Titus adalah seorang muda berkebangsaan Yunani yang percaya kepada Kristus, dan Rasul Paulus setia membimbingnya untuk terus bertumbuh di dalam iman, sehingga memiliki semangat iman yang luar biasa. Karena itu Rasul Paulus mengutusnya untuk mendampingi gereja-gereja yang ada di Kreta, yang pada saat itu mengalami banyak pergumulan kehidupan. Pergumulan hidup jemaat yang ada di Kreta sangat kompleks. Di satu sisi, mereka mengalami tekanan dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dan di pihak lain, kehidupan masyarakat yang tidak disiplin dalam hal rohani menjadi tantangan yang luar biasa. Itu bisa kita baca di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Hal ini tentu menjadi tantangan yang hebat bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan
yang membuat kita hidup sebagai orang yang percaya, yang membuat kita berharga. Kita ingat ada ayat firman Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku, di mata Tuhan. Jemaat yang ada di Kreta, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dibiarkan menghadapi pergumulan sendiri. Tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan sendiri. Tuhan hadir melalui Titus, hamba Tuhan. Dan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kreta, Rasul Paulus meminta kepada Titus untuk mengingatkan beberapa hal yang menjadi pelajaran berharga bagi jemaat yang ada di sana dan juga kepada kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini. Yang pertama, kita baca di dalam ayatnya yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau pemerintah tidak melaksanakan pemerintahannya dengan baik, membuat rakyat, masyarakat menderita seperti jemaat yang ada di Kreta? Di dalam pembacaan kita melalui Titus, jemaat yang ada di sana dinasihatkan agar jemaat tetap taat dan selalu siap melakukan hal yang baik, taat kepada Tuhan dan selalu siap melakukan hal yang baik bagi kehidupan di mana mereka berada. Ini senada dengan kitab Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Mengusahakan kesejahteraan kota dan tekun berdoa untuk kota di mana kita berada. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang sudah tekun berdoa untuk daerah di mana ia berada, untuk negara di mana ia berada? Mungkin kita sudah berdoa, tetapi belum terlalu tekun atau belum setia berdoa. Karena itu kita harus tekun, kita harus setia berseru kepada Tuhan untuk semua keadaan yang kita hadapi. Ya, mungkin keadaan tidak segera berubah. Mungkin keadaan yang sulit ini masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami perubahan. Tetapi paling tidak kita diberikan hikmat oleh Tuhan melalui hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita yang intens dengan Tuhan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi dengan benar keadaan itu, yang tentunya tidak merugikan kita sendiri. Yang kedua, melalui Titus, Paulus juga berpesan bahwa orang percaya harus selalu ramah pada semua orang. Ayat yang kedua, bukan hanya pada sesama orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kepada semua orang. Berlaku baik pada pemerintah dan sesama bukan untuk menyenangkan kedua pihak tersebut, tetapi orang percaya yang menghayati kasih karunia yang diterimanya di dalam Kristus Yesus sesungguhnya senantiasa termotivasi oleh keinginan, oleh kerinduan untuk melakukan kebaikan kepada kehidupan di mana ia berada. Karena ia paham bahwa kalau kebaikan yang kita terapkan di dalam kehidupan, baik kepada pemerintah maupun juga kepada sesama kita, karena kebaikan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Orang akan menikmati kehidupan ini bila kebaikan dinyatakan. Karena itu, pertanyaan yang berikutnya, apakah kita sudah baik pada semua orang? Kita harus bersemangat untuk selalu baik dan terus melakukannya. Selalu baik kepada semua orang dengan tekun berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan
yang Tuhan sudah ajarkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Terpuji Tuhan, amin, firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Dan kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena kasih-Mu yang luar biasa nyata di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara-saudara seiman. Dan kami juga sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bahwa pada saat ini Tuhan mengingatkan kami, menyegarkan kami bahwa kami telah menerima kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih karunia itu menghidupi kami. Kasih karunia itu membuat kami menyadari bahwa kami sungguh berharga di mata Tuhan. Karena kami berharga di mata Tuhan, bahkan kami mulia, maka Tuhan terus membentuk kami untuk memperlihatkan betapa berharganya hidup yang sudah ditebus ini untuk kehidupan di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ini sungguh menguatkan kami. Biarlah kami sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia, Tuhan selalu mengaruniakan kami hikmat untuk tekun berdoa bagi kehidupan bangsa ini, bagi kehidupan masyarakat di mana kami berada. Pergumulan luar biasa menerpa kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Di satu sisi, bersama dengan pemerintah, masyarakat Indonesia, kami semua berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Di satu sisi juga terjadi riak-riak, pergesekan di tengah-tengah masyarakat oleh karena keputusan-keputusan yang diterima oleh masyarakat, dan ini menimbulkan ya Tuhan keributan-keributan di kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami harus selalu tekun berdoa dan melakukan banyak kebaikan seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami untuk kehidupan ini. Dengan semangat ini ya Tuhan, kami akan termotivasi untuk selalu bertanya kepada kehidupan kami, apa yang harus dan yang baik, yang benar,
yang harus kami persembahkan untuk Tuhan dan juga untuk negara kami, untuk masyarakat di mana kami berada, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus bergumul bersama dengan para orang tua, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang berada di dalam pergumulan sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit dalam proses pemulihan. Kami terus berseru kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk yang berjuang mencari pekerjaan yang begitu sulit di masa-masa saat ini. Tuhan mengaruniakan kesabaran dan ketekunan di dalam berjuang serta keyakinan iman yang kuat bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami. Tuhan sumber segala kebaikan akan menolong kami dengan cara Tuhan tentunya. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, sebentar kami akan kembali untuk menyambut istirahat kami. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup ini. Dan inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan, membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberkati selalu kehidupan kita untuk mengalami pemeliharaan yang daripadanya. Selamat malam, sampai jumpa di edisi Sehati di dalam Doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.